Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang kita tahu, luas lautan sebesar 71% dan luas daratan 29% dari luas permukaan bumi yang kita pijak saat ini. Sehingga Indonesia juga kerap dijuluki sebagai negara bahari. Mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam sangat kuat di masyarakat Indonesia. Kerap kali dikaitkan dengan kejadian di luar nalar. Rupanya bukan hanya milik Jawa. Mitos ini juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lain yang tersohor dan melegenda hingga ke penjuru dunia. Mitos dan kepercayaan tentang Kanjeng Ratu Kidul bisa dikatakan masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Setidaknya terlihat dari masih kuatnya institusi adat, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan di Surakarta. Mengakui keeksistensiannya, pengakuan ini terjawab dalam ritual sedekah laut maupun pementasan tari Bedonyo Ketawang, sebuah agen resmi ritual tahunan dari institusi adat masyarakat Jawa. Bukan hanya milik Jawa, mitos ini juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lainnya. Siapakah sosok penguasa laut di belahan Nusantara ini? Penguasa laut Jawa ada yang menyebutkan dua versi, penguasa laut utara dan penguasa laut selatan. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan sangat kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalnya, jika ada anak hilang saat bermain di pinggir pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon, letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Singkat cerita, suatu hari Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiran yang kini berada di sekitar jembatan Pekalongan dan desa Sorogenen. Namun, Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui baik oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa, terutama di Pekalongan. Penguasa Laut Selatan Jawa, Ratu Laut Selatan, adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan adanya penguasa laut di selatan Jawa, Samudra Hindia, terutama yang dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa, juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Nyai Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nyai Roro Kidul dalam tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Kajian wacana naratif mencatat bahwa masyarakat Bali memiliki dua versi perihal penguasa laut. Pertama, versi Kejawen yang disebut Kanjeng Ratu Kidul. Kedua, versi lain dari komunitas tertentu di Bali yang memaknai Ratu Kidul sebagai istilah yang merujuk kepada Dewi Pelindung dan penjaga sumber mata air
atau Tirta. Nama penyebutannya beragam, seperti Dewi Danu, Dewi Gangga, Ratu Niang Sakti, Ratu Piang Sakti, Ratu Ayumas, Tirto Ratu Gede, Sekaring Jagat, Ratu Ayu, Mas Kentel Gumi, hingga Ratu Ayukmani. Bahkan ada sebuah mitos yang melahirkan bahwa setiap Raja Mataram beristrikan Sang Dewi Ratu Kidul. Anak mitos lain ditambahkan berpakaian hijau di pantai Laut Selatan untuk memutuskan asosiasi orang pada pakaian hijau Kompeni Belanda, dan tanpa sengaja oleh pujangganya sendiri, Sang Dewi telah mengukuhkan kekuasaan para Raja-Raja Mataram atas rakyatnya, bahkan menjadi polisi batin rakyat Mataram. Sejauh ini, muncul mitos Kanjeng Ratu Kidul memiliki korelasi dengan sejarah kerajaan Mataram Islam, berawal dari pertapaan Panembahan Senopati di pesisir Laut Kidul. Cerita ini ditulis dalam babat Tanah Jawa. Laut di wilayah Nusantara juga diyakini memiliki penguasa secara gaib. Beberapa mitos-mitos penguasa Dewi Laut ini masih hidup dan dipercaya keberadaannya hingga sekarang ini. Putri Mandalika dipercaya keberadaannya oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia dikenal sebagai sosok putri idaman oleh masyarakat setempat. Suatu hari, diadakan sebuah sayembara untuk memperebutkan Putri Mandalika sebagai istri. Tidak disangka, terjadi kerusuhan hebat. Sang putri pun memilih terjun dari atas Bukit Karang ke tengah laut agar kerusuhan mereda. Putri Mandalika yang mengorbankan dirinya ini dikaitkan juga dengan tradisi bau nyale, yaitu tradisi menangkap cacing laut. Cacing yang beraneka warna ini bagi masyarakat setempat dipercaya sebagai manifensi Putri Mandalika. Nama Putri Mandalika diabadikan sebagai nama kawasan wisata di Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya, legenda Putri Hijau. Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh mengenal legenda Bahu Reksa, atau yang biasa dikenal dengan legenda Putri Hijau. Ia diceritakan sebagai seorang putri dari kerajaan Delhi dan diyakini memancarkan cahaya hijau terang yang keluar dari tubuhnya. Putri yang sangat rupawan ini menjadi penghuni sebuah negeri di dasar laut. Masyarakat setempat mempercayai lokasi istana ini berada di sekitar Pulau Berhala, di bagian Sumatera Utara dan Aceh sekitarnya.